Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Rizkia Stefania dari PTBA Departemen Pendidikan Teknik Sipil Angkatan 2021. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Di sini yang pertama ada pengertian kurikulum. Istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum yang artinya a running course or race course, especially a career race course. Lalu digunakan dalam dunia pendidikan untuk mendefinisikan pengertian kurikulum, yaitu sejumlah course, suatu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Dikutip dari Hermawan tahun 2008. Konsep kurikulum dapat ditinjau dari 4 dimensi, yaitu yang pertama ada kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Lalu, selanjutnya ada istilah-istilah kurikulum. Yang pertama, ada ideal kurikulum, yang berisikan sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan seperti yang terdapat di buku kurikulum. Lalu yang kedua, ada real kurikulum atau kurikulum aktual, yang memberikan pengertian apa yang terlaksana dalam proses pembelajaran dan yang menjadi kenyataan dari kurikulum yang direncanakan atau diprogram dalam pendidikan. Dan yang ketiga, ada hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi, yaitu kurikulum yang terjadi secara langsung dan mempengaruhi siswa ketika sedang mempelajari sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan. Lalu selanjutnya, ada komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan, yang dimana suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Terdapat 2 tujuan dalam sebuah kurikulum sekolah, yaitu yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan, dan yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Yang kedua, ada komponen isi yang berisikan segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi program suatu bidang studi yang diajarkan sebenarnya adalah isi kurikulum itu sendiri, atau bisa kita sebut silabus. Lalu yang ketiga ada komponen organisasi. Komponen organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dan yang terakhir ada komponen strategi, yang dimana adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan, dan konseling, pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, alat atau media pengajaran, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada peran kurikulum. Yang pertama, ada peran kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru selesai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Lalu, yang kedua, ada peran konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Lalu, ada peran kritis yang dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Dan yang keempat, ada peran guru dalam pengembangan kurikulum, yang dimana memiliki peran sangat penting karena guru harus kreatif dan inovatif akan mengkaji dan memahami kurikulum yang menjadi acuannya dalam proses pembelajaran. Jadi, apa sih fungsi kurikulum itu? Ternyata, fungsi dari kurikulum setiap individunya itu berbeda-beda. Ada yang berdasarkan kepala sekolah, berdasarkan guru,
berdasarkan pengawas, masyarakat, bahkan untuk siswa itu sendiri. Lalu, di sini ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada landasan filosofis yang di dalamnya ada perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan yang terakhir ada rekonstruktivisme. Dan selanjutnya ada landasan psikologis, yang ternyata landasan psikologis ini ada 2 loh. Lalu ada landasan sosial budaya yang merupakan memiliki sistem tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar masyarakat. Dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kurikulum itu seharusnya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Jadi, apa aja sih perencanaan-perencanaan dalam kurikulum? Yuk kita lihat. Perencanaan kurikulum ini terbagi oleh 3. Yang pertama, perencanaan kurikulum jangka panjang atau bisa disebut dengan kurikulum makro. Dan yang kedua, perencanaan kurikulum jangka menengah yang biasa kita sebut dengan silabus. Dan yang terakhir, ada perencanaan kurikulum dalam jangka pendek atau yang berisikan RPP yang berartikan rencana pelaksana pembelajaran. Dan terakhir, di sini terdapat langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional yang dimana isi dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dalam jangka pendek itu terjadi selama semester atau tahunan. Sedangkan untuk evaluasi jangka panjang terjadi dengan sekitar waktu 4 hingga 5 tahun. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada salah kata dalam penyampaian materi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.